Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Zuraida dari Lokal PBA 5B STIK Amuntai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan uji Pirate Sample T-Test pada aplikasi SPSS. Untuk pengertian uji Pirate Sample T-Test yaitu data yang dikumpulkan dari dua sampel yang berhubungan, yang mana artinya satu sampel akan mempunyai dua rata. Penggunaan analisis data ini bertujuan untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan. Tujuan yang lain yaitu untuk mengetahui apakah dua rata-rata populasi bersifat identik, yaitu mempunyai kesamaan varian atau tidak dari beberapa sampel yang diamati. Uji ini lebih dikenal dengan nama uji comparison, suatu alat uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan di antara dua sampel atau dua variabel yang bersifat bebas. Langsung saja ke langkah-langkahnya, yang mana akan kita uji yaitu tentang seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan penggunaan strategi pembelajaran asal galeri pengaruhnya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Jadi, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi tersebut, guru melakukan 2 kali tes dengan tujuan mengetahui hasil belajarnya. Tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran itu diterapkan, atau disebut dengan pretest tadi, dan yang kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran itu diterapkan atau disebut dengan post-test tadi. Dengan melakukan 2 kali tes tersebut, maka guru mempunyai 2 hasil belajar siswa, yakni hasil pretest dan hasil post-test. Nah, yang inilah yang disebut dengan sampel berpasangan. Adapun rincian hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa tadi dapat kita lihat di sini. Nah, di sini hasil pretest, di sini hasil post-test. Untuk langkah-langkah ujinya, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Klik variable view pada bagian kiri bawah. Kemudian kita masukkan pada tabel name ini pretest. Pretest dan post-test. Kemudian di desimalnya kita ubah menjadi 0, dan pada label ini kita tulis pretest dan post-test. Di measure-nya kita ubah menjadi scale. Langsung ke data view. Kita masukkan data di sini bisa secara manual ataupun copy paste. Kita akan copy paste karena sudah ada datanya. Copy, Ctrl C, dan paste di sini. Nah, setelah seperti ini, untuk mengujinya kita klik analyze pada menu di atas. Kemudian kita klik compartments dan Pirate Simple T-Test. Klik. Untuk pretestnya kita klik panah, post-testnya klik panah. Klik option, pastikan confidence interval percentage-nya 95%. Continue, kemudian oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, setelah semua tadi kita lakukan, maka muncul hasilnya seperti ini. Pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni pretest dan post-test tadi. Jadi, untuk nilai pretest diperoleh rata-rata atau mean hasil belajar sebesar 54,62. Sedangkan untuk nilai post-testnya memiliki nilai rata-rata hasil belajar 67,69. Jumlah respondennya ada 13. Untuk nilai standard deviation atau standar deviasi pada pretest sebesar 10,300.
dan post testnya sebesar 10,727. Terakhir, dalam nilai standar error mean untuk pretest sebesar 2,857 dan untuk post test sebesar 2,975. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest itu 54,62 kurang dari post test yaitu 67,69, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil belajar post test. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji Pirate Simple T-Test yang terdapat pada tabel output Pirate Simple T-Test. Sebelumnya kita lihat pada tabel Pirate Sample Correlation di sini, yaitu menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan post test. Berdasarkan outputnya dapat kita ketahui nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,350. Sini correlationnya 0,350 dengan nilai signifikansi sebesar 0,242. Karena nilai signifikansinya di sini 0,242 itu lebih besar probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel post test. Untuk tabel Pirate Simple T-Test di sini dapat kita baca dengan rumusan hipotesis penelitian yang mana HO tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post test, yang artinya tidak ada pengaruh pada penggunaan strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar, dan HA ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tadi. Untuk pengambilan keputusan dalam uji Pirate Simple T-Test menurut Singgih Santoso, pedoman pengambilan keputusan dalam uji Pirate Simple T-Test berdasarkan signifikansi hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi berdasarkan tabel Pirate Simple T-Test di sini diketahui nilai signifikansi adalah sebesar 0,002 yang artinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Demikian untuk uji Pirate Simple T-Test. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.